Dulu kan pernah mukul aku sekali. Aku bales kan, terus di situ ada anakku yang kena nyampe bibirnya berdarah. Terus Tapi kan aku nggak pernah cerita ke orang tua. Jadi orang tuaku tuh benar-benar nggak tahu di rumah sendiri itu ya. di rumah sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebut saja Feby ya. Iya. Hmm. eh Gini, Feby. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah tuh nggak ada. Semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Mm-mm. Dan pasti ingin perubahan toh. Iya. Gini, terlepas Feby paham atau tidak, tapi saya coba sampaikan bahasa yang paling sederhana. Apa yang terjadi sekarang itu hasil dari apa yang kita pikirkan dan rasakan jauh sebelum ini. Single parent ya. Iya. Single parent itu, perpisahan itu pun tidak terjadi kebetulan. Itu pasti ada pemantik atau pasti ada sebabnya. Nah, banyak orang itu yang malah terlena di masalahnya. Bukan mencari tahu kira-kira apa ya. Kalau setiap ada kejadian itu pasti ada sebabnya. Nah, kira-kira perceraian itu apa sebabnya ya gitu. Nah, coba biar biar Feby lebih lebih enak ngobrolnya, coba ceritakan pertama nama, kondisi, ya single parent tadi udah disebut, terus apakah punya anak, terus bagaimana hubunganmu dengan orang tua, coba cerita dulu. Kenalin nama aku Feby, Hmm, umurnya 29. 29 ya, 29 mau 30. mau 30. Dulu married di umur berapa? Kurang lebih 21-an. Perceraiannya Jalan 3 tahun. dari sekarang, Udah 3 tahun. berarti tahun 2022. Kurang lebih hampir segitu. Pernikahan berarti berapa lama? 8. 8 tahun. 8. Anak kan udah iya 8. Soalnya kan dulu nikah nggak langsung hamil kan. Jadi Oh, proses. anakmu umur berapa sekarang? Sekarang 7. 7 tahun. 7 tahun. Cewek cowok? Cowok. Cowok ya. Coba cerita dulu. Pertama, hubunganmu dengan orang tua tuh gimana? Baik-baik saja apa enggak? Kalau sekarang baik-baik aja. Cuman ke saudara enggak. Oh iya, saudaramu berapa? 4 sama aku. Kita 4 bersaudara. Kamu ragil atau tengah atau 3. 3. nomor 3? Berarti punya adik. Iya, satu cewek. Oh, berarti kamu nikah di umur 20-an ya? Kurang lebih segituan. 20. Berarti anak sekarang umur 7 tahun. Iya, baru masuk SD. Baru masuk SD. Nah, SD kelas 1. Cowok apa cewek tadi? Cowok. Oh, cowok. Oke. Eh, piye rasanya atau gimana rasanya setelah pas baru-baru cerai? Rasanya plong dan tertekan juga. Baru-baru cerai masuk plong. Plongnya kan keluar dari lingkungan gak sehat toksik itu. Oh, oke. Penyebabnya cerai apa? Silent treatment. Oke. Terus? KDRT. Oh, KDRT juga. Iya, KDRT juga. Jadi itu nggak cuma aku, tapi anakku juga kena. Oh, silent treatment itu apa sih? Ya kita nggak pernah ngobrol. Dia sibuk main game, main HP terus nyampe jam 3 pagi, jam 4. Kayak gitu. Nggak kerja. Kerja. Oh, ada kerjaan sebelumnya. Kita kan dulu LDR kan. Dia di Jogja, aku di rumah sana. Di Wonosobo. Heeh. Terus? Karena ekonomi akhirnya aku bantuin dia kerja di Jogja juga. Kekurangan ya. Heeh, terus Gajinya nggak cukup. nggak cukup. Terus? Anak aku titipin ke ibu aku. Tapi kan tiap minggu kita pulang terus. Kamu kerja ke Jogja juga? Iya, aku di spare part mobil. Dia di toko kain. Karena gajinya lebih besar punya aku, dia jadi sedikit problem. Minder. Padahal aku gaji itu bantuin dia, ekonomi dia, Pas, bikin bikin rumah, bikin apa tuh pakai uang aku bantuin dia. oh, punya rumah. Iya, Oh, oke. Terus. problemnya dari kita di Jogja, Mm-mm.
Tiap hari dia tuh cuma main game dan nggak pernah ngobrol sama aku gitu. Jadi kita bisa selama seminggu cuman ngobrol tuh pas kita pulang di rumah karena anak. Jadi Senin sampai Sabtu tuh dia diem-dieman. Kamu ngerasa kayak Iya gitu, masak nggak dimakan. Aku bangunin buat nganterin kerja, ya udah bangun. pemicunya apa? Apa karena Pertama gaji, jelas karena itu ya? pertama gaji. Selain dari itu? Mungkin karena kita sama-sama sibuk ya. Sibuknya tuh kan aku dari pagi jam 8 pulang jam 5. Dia juga jam 8 sampai jam 5 kerjanya kan. Dia lebih asik ke temennya sama teman-teman. Oke. Lebih asik sama teman-teman. Jadi sama aku tuh jarang, waktunya tuh jarang, bener-bener nggak ada waktu buat aku. Main game itu bisa nyampe jam 3 pagi tiap hari. Tiap hari? Iya. Terus tidurnya Ya dari itu setelah main game jam 7 udah bangun, udah prepare kerja? jam 8 setengah 9 dia kerja. Kan dia Oke. di mes. Jadi aku ngikut di mesnya. Di Jogja? Jadi tidurnya cuma di lantai 3. Umur berapa anak mau ditinggal itu? Dititipin ke ibu? Aku cerai, anakku masuk PAUD. Berarti berapa ya? 3 tahun apa 4 tahun? 3 tahun udah ditinggal? 3 nih enggak 4. Seumuran aja ya? Hampir segitu. Tapi dia udah lepas ASI saat itu. 3 kalau enggak 4 tahun. Saya pertanyaannya, suamimu, karakter yang tidak disukai di suamimu itu lebih mirip siapa? Ada nggak miripnya ke bapakmu atau ibu atau siapa? Mungkin ke bapak aku. Contoh satu, apa yang mirip? Keras. Keras tuh mukul maksudnya? Enggak, maksudnya tuh Wataknya keras? iya, wataknya keras. Kalau sudah A ya A ya, iya. nggak bisa ditawar ya. Jadi kan penyebab perceraian aku tuh karena faktor orang tua dia Kenapa orang tua dia? ikut campur. Jadi dia masih disetir. Umur berapa sih suamimu? Di atasnya aku setahun. Oke, masih disetir sama orang tuanya ya. Selalu ikut campur terus. Soalnya kan kakak dia juga nggak jadi nikah. Karena orang tua ikut campur juga. Kakaknya dia. Orang tua tuh dua-duanya atau cuma ibunya? Dua-duanya. Masih ikut campur di pernikahan Utuh anaknya. ya mereka ya? Maksudnya Masih. orang tuanya tuh masih utuh dalam pernikahannya? Masih. Terus? Jadi kalau ada apa-apa ngambil keputusan tuh nggak pernah ngobrol ke aku. Ke orang tuanya? Terus aku bilang, kan aku istrinya, kenapa nggak ngobrol sama aku? Kamu nggak bisa diajak ngomong. Aku lebih percaya sama orang tua aku. Jadi aku nggak pernah ikut andil gitu, nggak pernah tahu. Mungkin sebelumnya ada pernah komunikasi sama Feby yang akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi bicara ke kamu. Apa gimana? Enggak. Sebenarnya tuh awal mula dari kita pernikahan kita belum ada sebulan tuh udah problem. Dia udah selingkuh. Itu yang saya maksud. Dari situ aku mergokin HP dia, chattingan sama cewek, ngajakin check in di hotel. Ketahuan aku, terus aku nanya, dia bilang ini nomor temennya. Aku konfirmasi ke temen kan, enggak, bukan dia. Awal permasalahan tuh dari situ. Aku di situ frustasi, aku udah pernah nyoba bunuh diri, juga pernah di awal pernikahan. Iya, pacaran berapa lama? Setahun lebih. Setahun lebih ya. Iya. Udah lagi cinta-cintanya itu ya. Iya. Terus tiba-tiba kelihatan, walaupun tidak kelihatan mata, tapi ada chat yang kayak gitulah. Udah nikah itu posisi chatnya tuh. Iya, udah nikah kan? 1 bulan pernikahan kan? Terus kelihatan chatnya gitu. Iya perasaanmu? Aku saat itu pertama nangis. Aku nanyain ini apa maksudnya. Dia bilang ini temen aku. Aku konfirmasi ke dia, ke temen aku kan. Aku tunjukin, aku foto. Dia bilang bukan, emang dia. Dan dia sering di Facebook ikutin cewek-cewek yang maaf, yang kayak gitu. Iya. Sering ngechat seperti itu. Aku sering banget mergokin chattingan seperti itu. Kamu tahu nggak kalau gimana keadaan kedua orang tuanya? Apa pernah denger nggak ada kasus yang mirip-mirip kayak gitu?
Setelah aku nikah, udah ada anak aku kemarin, orang tua mereka ribut pas kita belum pisah. Jadi mantan mertua aku yang cowok selingkuh nyampe tidur bareng berkali-kali sama tetangga. Baru ketahuan kemarin dibawa ke Bali desa. Satu, itu kemiripannya ya. Pernah dengar nggak sebelumnya orang tuanya juga pernah selingkuh? Belum pernah. Belum pernah. Baru pas ini kemarin. Menurutmu itu baru kali pertama atau memang sudah pernah terjadi sebelumnya untuk orang tuanya dulu? Mungkin udah pernah ya. Soalnya kalau di tempat aku tuh banyak tontonan kayak desa-desa Jatilan atau apa gitu ya. Sering pergi malam kayak gitu. Yang cowoknya. Itu kemarin nyampe di Balai Desa ya ribut. Istrinya nyampe pingsan, nangis-nangis kayak gitu. Mungkin ya keturunan juga, faktor keturunan dari ayahnya. Nah, ini kan makin kelihatan kan. Terus ini jawab jujur loh ya. Orang tuamu gimana? Baik-baik saja apa dulu juga pernah? Mungkin Feby pernah ngelihat orang tua yang bertengkar karena apa gitu dulu waktu masih kecil. Kalau orang tua aku paling ya cuman faktor ekonomi aja. Kayak gitu kan. Aku dari keluarga yang sederhana. Ya dibilang cukup gitu aja sih, cukup. Lebih ke ada atau lebih ke kurang? Ada, tapi Lebih ke cukup, ada ya. tapi cukup. Iya. Tapi lebih ke ada ya. Lebih ke ya berkemudahan lah walaupun Iya. nggak lebih-lebih gitu ya. Orang tua aku selalu bilang, kamu harus berusaha sendiri, harus mandiri. Suatu saat kamu nggak punya pasangan, kamu bisa berdiri di kaki sendiri. Kenapa orang tua ngomong begitu? Ada ketakutan apa? Kok Enggak. tiba-tiba padahal kan mereka kan berdua nih masih maksudnya hubungannya masih bagus-bagus aja kok menasehati anaknya suatu saat kalau kamu sendiri kamu masih bisa hidup lah kasarnya begitu kan. Apa kira-kira ibu kenapa ngomong gitu? Itu ibu ya, takutnya kan kalau cewek nggak punya penghasilan apa-apa tuh susah. Terus kan orang tua aku kan sering dihina juga dulu. Dulu tuh dihina. Kan 4 bersaudara ya. Sekolah tuh bareng di. Emang bisa nyekolahin anaknya, bisa ngasih makan kayak gitu. Jadi orang tua aku tuh nggak pengen anaknya dihina gitu loh. Oh, faktor karena lebih sering dihina ya. Jadi itu bentuk antisipasinya terus nasehatin anak gitu ya. Kayak gitu. Dulu. Berapa saudara anakmu? Sorry, orang tuamu berapa saudara? Kalau ibu aku tuh 3, tapi yang udah meninggal. Jadi tinggal ibu aku. Orang tuanya masih ada? Kakek nenekmu? Dari ibu? Masih. Tapi kalau dari bapak aku cuma satu, bapak aku aja. Dan aku nggak tahu nenek kakek aku udah nggak ada. Soalnya dari aku lahir. Oh, dari kamu lahir kamu nggak tahu keberadaan nenek kakeknya Nah, dari udah keluarga meninggal. bapak ya? Oh, soalnya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Taunya cuma saudara-saudara gitu aja. Gini, biar kamu bisa ngerti arah pertanyaanku kemana. Kebanyakan gini, Feby, kebanyakan orang itu mengalami apa yang pernah dialami oleh orang tua. Oke ya. Terus orang tua menasehati sesuatu tuh bukan tanpa alasan. Berarti dia pernah berpikir sesuatu atau pernah mengalami sesuatu. Kita ambil contoh nasihat yang dikasih dari ibu ke Feby. Perempuan tuh harus bisa kerja, kasarnya begitu kan. Harus bisa menghasilkan uang sendiri. Karena kelak kalau dia hidup sendiri, ini kan tanda tanya nih. Kalau kamu nanti hidup sendiri, kamu bisa cari duit sendiri lah, bahasanya begitu. Nah, jadi boleh jadi lingkungan ibumu ini adalah lingkungan, maaf ya, lingkungan single parent juga. Nggak ada. Nggak ada. Saudaranya semuanya utuh ya waktu masih hidup. Utuh keluarganya. Kamu dirawat siapa nih ceritanya? Bapak ibu aku. Enggak dirawat kakek nenek enggak? Enggak. Semua bapak ibu aku. Cuma dari kecil yang rawat kita berempat tuh bapak. Ibu aku kerja di Jakarta. Oke. Bapak saudaranya berapa? Bapak kan cuma satu. Oh, cuma satu ya. Cuma satu. Bapak cuma satu. Orang tua bapak juga nggak tahu ya. Dia hubungannya baik-baik saja apa enggak, kan udah meninggal. Enggak tahu. Nggak pernah diceritain juga. Nggak pernah. Nah, ini putus ini. Kalau mau menemukan akarnya putus, tapi enggak apa-apa. Karena kalau misalkan lebih sering bersama bapak, berarti datanya banyak di bapak. Contohnya atau ya informasinya lebih banyak di bapak. Nah, bapak ini secara keuangan bagus nggak?
kerja ya? Tani. Oh, bertani. Orang tua aku tani semua. Hmm. Nah, terus sepertinya datamu aman sih. Nah, sekarang data suami yang tidak aman. Mantan suami, sorry. Hmm. Mantan suami yang tidak aman. Nah, alasan aku tadi nanya, mantan suamimu, akhirnya kamu jawab, karena aku tidak mau masuk ke hal pribadi sebenarnya, cuma akhirnya kejawab. Pemantiknya, suamimu pernah selingkuh. Pernah. Pemicunya kan, Judi online, iya. judi online juga. Hmm. Ayah dari suamimu, mantan suamimu, ayah dari mantan suamimu, Hmm. itu juga pernah selingkuh. Ya, satu desa. Satu desa. Nah, yang tidak kamu ketahui iya atau tidak, tapi saya berani tebak bahwa itu juga kayaknya bukan sekali saja orang Mungkin. tuanya itu. Iya. Karena anak ini akhirnya merekam, menganggap bahwa anak ini maksudnya mantan suamimu, Hmm. merekam bahwa sepertinya yang namanya selingkuh itu hal wajar. Hmm. Karena kalau nggak wajar dia nggak akan melakukan itu. Naluri manusia itu baik sebenarnya, ya. Nah, akhirnya dampaknya adalah nyakitin kamu. Hmm. Pasti dong, namanya diselingkuh kan pasti sakit ya. Hmm. Nah, oh iya, sebentar aku tanya. Dulu waktu pacaran, sebelum pacaran sama dia, Hmm. ada nggak kasus yang pernah kamu alami, kamu diselingkuhi juga? Belum. Belum. Ini Du- cinta pertama ceritanya. Enggak, dulu aku pernah pacaran sama temennya kakak aku. Ah, ah, Tapi kan karena dia ngajak nikah dan aku masih kayak belum mau. belum mau, akhirnya kita putus. Terus kenal dia Oh, gitu. udah cuman karena itu. Udah. Nah, sekarang aku mau nanya kondisi, kira-kira ada nggak gelagat bahasa tubuh dari anak yang hmm, murung gitu, Murung tuh pas awal pertama, perceraian? dia nanyain kok mama nggak sama bapak gitu kan. Umur 4 tahun itu ya? Heeh. Mm. Cuma gitu aja. Selepas itu cuma nggak ada sebulan sih. Soalnya kan sama bapak aku dianggap anak sendiri kan. Rame di rumah aku kan, rame orang. Udah nyampe sekarang ceria. Sampai sekarang ceria. Iya. Nah, Tapi lebih dekat ke ibu aku sih sama bapak aku. Soalnya kan mereka yang ngasuh. sampai sekarang ya. Iya, lebih dekatnya ke sana. Nah, ini bapaknya pernah jengukin nggak? Terakhir dulu tuh jengukin Lebaran. Hmm. Dan kemarin ini hari apa ya? Hari Minggu kemarin. Hmm. Udah itu aja, dari Lebaran baru kemarin. Padahal rumah kita cuma 20 menit. Deket ya harusnya. Deket, tapi nggak pernah dijengukin. Ini piye perasaanmu? Gimana perasaanmu? Ayahnya ndak jengukin anak nih. Nomor aku diblokir juga sama dia, diaksesnya ditutup. Terus maksudku sebagai ibu yang juga butuh emosional anak nih juga deket sama ayahnya, kan pasti kan punya keinginan itu ta. Nah, realitanya anak ini kehilangan sosok ayah. Ini perasaanmu gimana? Eh sedih. Pasti ya. Cuman kan ya gimana ya? Dia komunikasi pakai HP sendiri, ada nomor. Komunikasi ke anaknya. Kalau ke nomor aku kan aksesnya diblokir. Tapi dia punya akses sendiri. Jadi anak aku kan ada HP. Dia komunikasinya lewat HP. Sering tapi. Sering. Oh. Cuman kalau jengukin sama nafkah enggak. Jengukin juga dari Lebaran baru kemarin, itu sehari tok. Biasanya lewat kamu apa lewat ibu kalau ngasih duit? Karena jarang ya. Paling lewat enggak lewat ibu aku. Jadi cuma ditaruh dikasih di saku. Itu pun cuma berapa? 50.000. Enggak yang nyampe 100 itu enggak. Paling paling besar 100.000. Ibumu keras juga enggak ke Anakku, menantu, ke menantunya? ibu aku enggak, semua ngerangkul. Terus yang tadi katamu keras siapa? Bapakmu ya? Bapak agak keras kalau bapak. Ke anak-anaknya sendiri. Kalau ke mantan mantu ini? Kalau ke mantu enggak, mereka enggak pernah. Enggak sih gimana-gimana ya, biasa wae. Jadi kalau dia datang tuh ya udah dianggap biasa aja. Tapi orang tuanya dia kadang ke rumah. Bisa dibilang sebulan sekali. Untuk jenguk cucunya? Cuman jengukin aja. Nggak ngasih duit?
Kadang yang ngasih tuh malah Orang nenek, tuanya. orang tuanya. Kalau Iya itu. dia enggak. Iya itu. Jadi, pertanyaan berikutnya. Pasti marah lah kalau satu diselingkuhi ya. Iya Ya, kan, kecewa. Yang kedua, ditambah lagi kecewa kok ke anaknya kayak gini gitu kan. dulu kan pernah mukul aku sekali. Aku bales kan, terus di situ ada anak aku, anakku yang kena nyampe bibirnya berdarah. Terus Tapi kan aku nggak pernah cerita ke orang tua, jadi orang tuaku tuh benar-benar nggak di tahu rumah sendiri tuh ya, di rumah sendiri. Karena dia mau mancing main sama teman-temannya. kamu larang. Nggak, aku nggak ngelarang. Cuman anak aku pengen ikut, tapi dia nggak mau. Jadi Mancing apa mancing tuh? mancing, mancing ikan, mancing ikan. Terus Terus ya udah ribut di situ, mukul aku, akhirnya kena anak aku nyampe berdarah, anak aku nyampe ketakutan lihat dia. Dan aku tuh tipe orang yang nyembunyiin semuanya. Jadi orang tua aku tuh kaget pas tiba-tiba aku gugat dia. Aku cerita alasanku ini tuh orang tua aku kaget. hmm, terus Jadi kalau aku posisi di rumah sana, anakku pengen nginep di rumah utinya hmm, sama dia tuh nggak boleh. Jadi dia tuh sering banget cuma ngetem aku, nganterin aku, nggak masuk rumah, cuma di pinggir jalan, nurunin aku pinggir jalan, udah pergi. Nggak pernah nyampe masuk rumah tuh nggak kayak gitu. Itu udah problem dari dulu sebenarnya.